Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai writing. Pada kelas sebelumnya kita sudah belajar mengenai elementary writing. Sekarang kita akan melanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu intermediate writing. Jadi pada bagian ini kita lebih fokus pada bagaimana kita bisa mengembangkan paragraf yang setelah kita pelajari pada sesi elementary writing, kemudian kita bisa kembangkan dan elaborasi sehingga bisa menjadi sebuah esai. Baik, kita lanjutkan saja topik kita hari ini. Topik yang akan kita bahas dalam video kali ini, pertama kita akan membahas mengenai proses writing. Mungkin pada pertemuan sebelumnya, pada kelas sebelumnya kita sudah menjelaskan secara sederhana atau sekilas mengenai proses dalam menulis. Nanti kita akan lebih detail lagi apa saja yang kita akan lakukan ketika kita menulis. Kemudian kita akan berbicara mengenai struktur dari sebuah esai. Mungkin ini belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau pada kelas sebelumnya, tapi kali ini kita akan bahas bagaimana struktur sebuah esai. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat sebuah outline, membuat panduan nanti yang akan kita gunakan untuk mengembangkan esai kita. Setelah itu kita akan mengembangkan sebuah paragraf introduction, kemudian kita akan kembangkan lagi paragraf conclusion. Setelah itu baru kita akan mengembangkan body paragraf. Oke, setelah itu kita belajar bagaimana membuat sebuah esai yang padu dan coherence. Kemudian terakhir kita akan bahas beberapa jenis-jenis esai dan contohnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan saja ke topik pertama dari pertemuan kita, yaitu mengenai writing process. Baik, untuk topik pertama kita akan membahas mengenai writing process untuk essay. Kita mulai saja. Jadi perlu Anda ketahui bahwa untuk menulis sebuah essay bukanlah proses yang instan. Artinya Anda tidak bisa begitu Anda diberikan tugas essay langsung menulisnya. Karena kita perlu mengatur, kita perlu menata esai kita sehingga menjadi esai yang menarik. Ini tentunya berbeda dengan speaking. Speaking kita bisa ketika ditanya kita langsung menjawab. Tapi untuk writing, ketika kita diberikan assignment untuk writing, maka kita perlu melakukan beberapa tahapan agar proses writing kita atau hasil dari writing kita bisa menjadi baik. Pertama yang kita lakukan adalah brainstorming. Ini saya sudah jelaskan pada kelas elementary writing, bahwa brainstorming adalah proses untuk mengumpulkan ide. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan ide. Anda bisa menggunakan mind map, Anda bisa menggunakan outlining, dan sebagainya. Tapi intinya, untuk menulis kita perlu lakukan brainstorm. Oke, berikutnya setelah kita memiliki ide dari topik yang telah diberikan, kemudian kita memiliki ide apa yang akan kita tulis, berikutnya kita lakukan outlining, atau kita membuat semacam kerangka karangan. Ini sangat penting untuk mengatur setiap ide yang ada pada esai kita. Karena jika kita melewatkan tahapan outlining ini, kemungkinan esai kita itu tidak berurutan atau tidak teratur. Mungkin satu bagian yang seharusnya di awal kita letakkan di tengah ataupun sebaliknya. Jadi ini sangat penting bahwa Anda membuat sebuah outline untuk esai Anda atau kerangka karangan. Setelah kita membuat outline, setelah kita membuat kerangka karangan, berikutnya kita membuat drafting. Jadi kita mengembangkan yang tadinya berupa kerangka karangan, kemudian kita beri keterangan-keterangan atau penjelas-penjelas dalam bentuk drafting. Kemudian setelah kita membuat drafting, tentunya kita melakukan proofreading. Apa yang telah kita tulis, kita proofreading, kita lihat, baik untuk melihat kesalahan tata bahasa, atau kesalahan struktur, ataupun nanti kesalahan posisi. Mungkin seharusnya dia bisa diletakkan di awal, atau kita bisa pindahkan ke tengah, dan sebagainya. Kemudian terakhir, baru kita lakukan proses editing dan revision. Kita lakukan perbaikan dari esai kita. Oke, ini adalah tahapan untuk menulis sebuah esai yang baik. Ingat bahwa proses menulis bukanlah proses instan, tapi adalah proses yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.